Tentu Bapak Ibu juga masih ingat kisah seorang imam fikih besar Ahmad bin Hanbal dan pembuat roti. Ya. Ahmad bin Hanbal ini ulama besar, salah seorang imam 4 madhab. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Abu Hanifah, ya, dan ada madhab Imam Malik atau Maliki. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal ini pergi ke Basrah dan kemudian sholat Isya di tempat tersebut. Beliau merasa nyaman di tempat itu, pada akhirnya memilih untuk rebahan, ya. Karena tempatnya memang nyaman. Alhamdulillah saya juga melewati fase masjid ini sebelum renovasi dan setelah renovasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dulu juga kebayang ini sebelumnya dulu kayak apa, sekarang senyaman ini ya. Dingin banget sampai AC-nya yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahmad bin Hanbal kemudian rebahan di teras masjid, tapi ternyata tidak diperkenankan oleh marbotnya. Pergilah gitu, ini masjidnya udah mau ditutup. Akhirnya ada seorang pembuat roti yang melihat beliau juga nggak kenal siapa itu apakah itu Ahmad bin Hanbal atau bukan. Pokoknya orang tua, maka dipanggilnya Syekh. Syekh itu kan panggilan kepada orang tua atau orang yang berilmu. Jadi kalau kita manggil Pak Budi, Syekh Budi itu ya boleh, Syekh Budi, Syekh Royo. Diajak ke rumah, ya. Ya, Bapak cukup masih muda, masih kuat ngegas, ya Pak ya, tapi badan tinggi. Namanya siapa Joko ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ahmad bin Hanbal kemudian diajak ke rumah tukang roti atau penjual roti tersebut. Kemudian Ahmad bin Hanbal memperhatikan aktivitas membuat roti ini. Kalau nggak diajak ngobrol, nggak ngomong karena sibuk membuat adonan dan mulutnya terus melafalkan suatu kalimat astagfirullah. Jadi sambil membuat adonan itu astagfirullah. Jadi saya ngebayangin pahala paling banyak itu pahala ibu semuanya. Sambil ngomong astagfirullah, ngiris bawang, ngiris lombok, ya. Kudune ya, astagfirullah, ya. Goreng tempe, astagfirullah, ya. Dia kalau sekali bukai bapaknya, makan nih. Kau nak larang kita astagfirullah. Penting astagfirullah, Bu Ibu. Ahmad bin Hanbal sampai kemudian penasaran gitu. Wahai pembuat roti, sejak kapan kamu melakukan aktivitas ini? Membuat roti sambil melafalkan istighfar. Tidak kurang dari 30 tahun. 30 tahun tidak pernah putus membaca istighfar saat menyiapkan roti. Dan dia mengatakan, semenjak 30 tahun itu, semenjak aku bikin roti dengan baca istighfar, tidak ada keinginanku yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal. Apa itu? Sampai sekarang ada keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah. Satu aja. Yaitu apa? Aku belum pernah ketemu Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kata Ahmad bin Hanbal, akulah Ahmad bin Hanbal itu. Dan istighfarmu lah yang membuatku dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahmu. Ini amalan sederhana Bapak Ibu, tapi tidak bisa dimiliki atau dilakukan oleh setiap orang. Bahkan Ahmad bin Hanbal pun enggak melakukan hal tersebut. Jadi jangan diremehkan Bapak Ibu, ya, istighfar. Bapak Ibu juga kalau lagi nyupir, ya, berangkat kerja gitu, baca istighfar, ya, gitu ya. Jadi sing diputar aja dinicakan terus Bapak Ibu, ya. Istighfar, ya, istighfar, astagfirullah, ya. Ibu-ibu kalau lagi nyiapin setiap makanan gitu ya Bu ya, itu insya Allah
Karena sesungguhnya hakikat kita itu berdoa itu kan bukan kita ngasih tahu Allah kalau kita butuh sesuatu kan, bukan kan. Allah itu tahu kita itu butuh apa tanpa kita itu minta kepada Allah. Tapi itu adalah adab dari seorang hamba kepada zat yang memberi. Adabnya yang nyuwun. Padahal sesungguhnya nama nyuwun pun Allah sudah pirsa. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Subhanallah, akhirnya apa? Semua keinginan membuat roti itu semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang nyangka penjual roti itu akan dipertemukan oleh Ahmad bin Hanbal, bahkan Ahmad bin Hanbal yang mendatangi rumahnya. Jadi tidak penjual roti itu pergi ke majelisnya Ahmad bin Hanbal, kemudian mendengarkan Ahmad bin Hanbal mengkaji dan sebagainya. Bukan. Ahmad bin Hanbal yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya. Luar biasa. Takwa inilah yang kemudian membuat kita bahkan belum beramal pun itu sudah tercatat mempunyai pahala kebaikan.